Hai kawan-kawan semua, pendakian kali ini akan dilakukan di sebuah gunung yang mempunyai banyak sekali mitos, namun juga mempunyai pemandangan yang sangat eksotis di setiap jalurnya. Pendakian kali ini akan dilakukan dari jalur Candi Cetho, Gunung Lawu. Salah satu transportasi yang bisa dipakai untuk mencapai Candi Cetho atau basecamp Candi Cetho bisa melalui jalur darat dengan kereta, turun di stasiun Solo Balapan, terus berjalan kaki menuju terminal Tirtonadi, terus mencari bus arah tujuan ke Tawangmangu. Langsung Jaya, setiap usaha, bubun sayur, itu yang ke Tawangmangu. Setelah menaiki bus dari Tirtonadi, nanti bisa turun di terminal Karangpandan dengan tarif kisaran 10.000 sampai 20.000, dan dari terminal Karangpandan nanti bisa pindah ojek atau bus mini menuju basecamp. Namun kekurangan dari jalur ini adalah ketersediaan bus untuk menuju terminal Karangpandan, dan untuk mencapai basecamp itu hanya ada pada pagi sampai siang hari atau menuju sore. Kalau sudah terlalu sore ataupun malam pasti sudah nggak ada transportasi menuju basecamp. Singkat cerita, ini sudah selesai packing, udah di depan basecamp. Ini tinggal jalan ke arah pos registrasi. Dan untuk cuaca hari ini tuh sangat kencang anginnya, terus juga sangat mendung, jadi semoga saja tidak terjadi badai nanti di atas. Jadi ya semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum menuju pos registrasi itu kita disambut oleh beberapa anak tangga. Walau nggak begitu panjang, tapi cukup lah buat pemanasan sebelum mulai pendakian. Untuk registrasi kita cukup membayar 20.000 dan satu kartu identitas disertakan di lembar ini registrasi untuk mengenal gitu ya. Udah pernah lewat sini? Sampun, Terakhir kapan? tahun kemarin. Untuk jalur masih sama semua. Ya. Cuma air di pos 3 saat ini mati. Jadi untuk air bawa dari bawah dulu. Kalau enggak nanti di Gupak Menjangan ini ada kena hujan kalau enggak. Paling kalau bencana buat masak, kalau kurang dari flashlight. Ya bisa juga kalau pas hujan. Hmm. Tapi kalau kemungkinan nggak hujan itu bisa ambil di Gupak Menjangan ada kemana hujan. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Sudah. Yang penting nanti di puncak untuk saat ini jam 10 wajib turun. Karena apa? Saat ini cuaca itu nggak nentu. Iya. Kalau jenengan turun terkena hujan terus terkena malam juga nanti berat jalan. Gitu ya. Udah cukup, ada yang tanyakan? Sudah cukup. Ya. Ini difoto dulu mas. Ya, untuk kali ini mendaki Gunung Lawu via Candi Cetho. Mulai perjalanan dari 8.31 lah. Pendakian kali ini di musim hujan, jadi perlu persiapan lebih. Dan terus tadi di briefing air di pos 3 mati. Jadi air yang di jalur ini paling di Gupak Menjangan atau di bawah 1,5 sampai dari bawah kalau enggak. Terus lahan sini tetap, karena ini kayak masih gunung hidup, bukan aktif dan hidup, jadi kata omongan juga berlaku. Kita akan pertama untuk peralatan sebagai standar ya. Untuk mengawali, untuk kepercayaan masing-masing, doa mulai. Sudah selesai. Ini kita awali perjalanan kita menuju puncak Hargodumilah. Oh, jadi apa grupnya? Dalam grup
double grup go double group jangan baca double grup gear. Oke double grup gear. Setelah berdoa dan memastikan semuanya benar-benar siap, perjalanan dimulai dari pukul 8:50, start dari pintu pendakian. Pendakian dimulai dari jalur cor, terus ini sampai Candi Ketek. Kemarin sempat banjir di sini, terus dibikin jembatan baru. Jadi lewat kalau jembatannya nggak dipakai dulu, ini ya. Jalur dari jembatan tadi ke atas menuju Candi Ketek cukup menanjak. Dan kalau hujan cukup licin ini. Di belakang saya ini adalah salah satu situs yang ada di jalur Cetong dari ini Gunung Lawu, Candi Ketek. Karena dulu di muka sini tuh banyak ketek. Ketek itu dalam bahasa Jawa artinya monyet. Ini terus budaya tuh terus berundak. Jadi semacam mirip piramid gitu. Hah? Orang lalu tapi ya emang ini tuh tangga menuju petilasan. Lumayan. Paling bagi aku. Bengkak. Sifat juga saya ikut kelompok kami dari JL di sana. Moksa betul kan? Kan daripada hidup saya menghilang dari dunia manusia itu. Apa? Pas pancuran terus itu ada Pak. Sempat istirahat belum nyampe pos 1. Tapi nggak begitu jauh dari pos 1 Pak. Jadi kita istirahat di pos 1 aja. Jalur yang cukup bikin lelah di awal. Pos 1 dari jalur Cetong Mbah Branti. Cukup ramai pendakian kan di ini liburan Nataru, terus ini weekend juga hari Sabtu kan cukup ramai. 9:55 yang masih lewat di 9:50. Tempo perjalanan yang inilah slow, very slow. Perjalanan dimulai lagi dari pukul 10:05. Cukup ini ya,
cukup lama istirahatnya. Tapi inilah menyenangkan cuacanya. Jalur menuju pos 2 masih cukup manusiawi. Banyak landai dan naiknya. Ya Mas Bang? Ya, benar, masih manusiawi sekali. Terlihat dari Jam 10.26. Istirahat sebentar di mana ini? Di jalur menuju pos 2 Brakseng. Estimasi jam 11 nyampe Brakseng lah. Ya, mode pelet pintu. Istirahat dulu. Gimana Mas Sugeng kata-katanya? Tak perlu cepat-cepat, yang penting selamat sampai puncak. Oke. Booking, apa kabar? Tidak bisa berkata-kata. Aduh. Laki-laki tidak bercerita. Aduh. Baik guys, selama perjalanan ini masih oke-oke saja. Gimana Mas? Gokil sih. Menyala. Dulu Mas, dulu. Oke, siap. Sepuluh 50 pos 2 Brakseng. Nah ini kita lagi di pos 2 ya. Kita udah dulu bersama teman-teman ini. Gimana Mas Joleng ya? bolongannya rak mau buka kabel. Biasa bolongan gue fokus siji to. Kita nanti ngeres dulu bentar. Lanjut dari pos 2 jam 11 pas. Aduh. Ayo. Jalur dari pos 2 menuju pos 3 masih hampir sama dari pos 1 ke pos 2. Nanjak, tapi habis itu udah landai dikit buat pegangan, itu nanjak lagi, cuman lebih licin. Sekarang jam 11.35, istirahat bentar, terus ini kabut dah turun sama gerimis, barengin angin juga. Tinggi, mau nang dhuwur kan? Mau nang dhuwur. Antara 30 kan 17. Kameramu di mana? Terus mau pindah lah. Dan benar saja, hujan datang dengan angin besar, boy. Jalur semakin licin. Pria butuh tantangan. Wah, begitulah kata Mas Bogeng, pria butuh tantangan.
Satria tidak butuh kata-kata ya. Iya. Ya inilah resiko mendaki gunung di kala hujan. Sangat menantang. Kencang banget angin. Kabut tebel. Kabut lebih tebel lagi. Kiraan ya sampai terus ini sekitaran setengah satu nyampe jam 1 lah, sekitaran itu lah. Nyampe pos 3 masih agak jauh soalnya. Dengan kondisi kayak gini nggak bisa maksa juga, jadi ya pakai tempo lebih pelan lagi. Mari lanjut. Sekarang jam 12 lebih. Wah, sebenarnya udah nyampe di bawah Cemorodowo atau pos 3. Cuman anginnya sangat wow. Keringat masuk ke mata. Jadi matanya pedih banget. Dua belas sampai pos 3 Cemorodowo. Di area Cemorodowo ini vegetasinya didominasi sama ini pohon jenis lamtoro. Angin masih gede. Paling ke samping warung yang di atas itu buat cari minuman hangat. Naik lagi. Sampai pos 3 kan, warung di atas pos 3 itu sedikit. Langsung nyari ini. Langsung pukul 1:05 lanjut perjalanan ke pos 4. Jalur dari pos 3 menuju ke 4, pos 4 relatif lebih terjal, terus licin karena hujan, nguras tenaga banget. Kabut tebel banget, angin tetap gede banget, terus jalannya licin banget nih, licin banget, nggak kelihatan apa kan. Susah lagi. Butuh penyemangat. Semoga besok pagi cerah biar summitnya enak. Ada bekas pohon roboh di tengah-tengah jalur, jadi harus repair sedikit di sampingnya. Di tengah hujan yang tak kunjung berhenti dan badan yang semakin letih, dari kejauhan pos 4 sudah terlihat. Berharap di pos itu ada tempat untuk meneduh sejenak sambil mengisi energi kembali. Untuk menuju area camp di mana tempat kita bisa beristirahat untuk sebelum menuju puncak esok hari. 14:28 sampai pos 4.
Yes. Mari mari. Tempat Gunung Lauvia Cetro. Woi, 14.53. Kabur kabur. Kata pos 4 tadi dari pos jalan 14.50. Angin tambah gede lagi. Jalan dari pos 4 ke pos 5 itu udah nggak terjal dari 3 ke 4. Ya 3 ke 4 memang paling pedes sih kalau lewat jalur ini. Terus ini naik masih, tapi ada beberapa landainya lah. Udah ada ini bonusnya. Tapi ini kabut tebel lagi. Tadi mulai nipis dikit tapi terus tebel lagi. Kalau angin sama sekali nggak berkurang. Istirahat bentar, lanjut lagi. Masih kurang lebih ya kalau nggak salah si 2 punggungan lagi. Jalan menuju pos 5. Sudah agak ini landai lah. Lumayan. Kabut mulai menipis. Gue sakit. Terus nih pemandangan dari arah menuju pos 5. Pemandangan dari ini jalur menuju pos 5. Mumpung kabutnya menghilang. Keren banget. Tadi bukan kabut, ternyata bung, awan tebel banget tuh, putih. Ini kalau nggak badai kayak tadi, hitungannya ada badai tadi kan. Indah banget ini. Indah banget. Sungguh romantis sekali teman saya ini. Walaupun jalur sudah tidak seterjal untuk menuju pos 4 tadi, dikarenakan badan yang sangat kelelahan, langkah kaki pun semakin melambat. Hari ini hujan, masih air, mau kabut, masih nekenya. Aduh, capek ya. Lihat kaman kita ya, yang dua boy. Geng, apa kabar? Nampaknya satu mau tumbang. Aduh. Kabut lagi tapi datang lagi, boy. Aduh. Bentar lagi nyampe. Jam 4 lebih 8 sampai Sabana 1 di bawah pos 5. Sesampainya kami di Sabana 1, rasa lelah pun sedikit terbayarkan. Keindahan Sabana menggugah semangat kami untuk menuju Gubakan Menjangan, tempat yang rencananya akan dijadikan area kamp kami. Sampai langsung terbayarkan.
16.26 sampai pos 5 warung Pak Wagiman, gorengan menanti, gorengan biasa. Karena faktor cuaca yang sangat ekstrim, kami pun memutuskan untuk membuat tenda di pos 5. Sekarang jam 6:35, udah bikin tenda, udah bongkar pas. Tadi nggak bisa bikin video, mau bikin video badai datang. Muka-muka kedinginan. Orang ini pindah mau. Muka-muka kedinginan. Wah, lihatlah. Tenda bergoyang. Aduh, gue ngarep badai. Rebet. Sekarang jam 6.54, udah mau jam 7 pagi, tapi cuaca dari kemarin sore sampai sekarang tetap badai, angin gede, terus sama hujan. Jadi ini masak-masak dalam tenda, nanti kalau cuaca nggak kondusif turun lagi, gagal summit di Lawu. Sekarang pukul 8, mulai summit ke puncak Lawu. Ya senyampainya lah. Angin udah nggak gede, cuma kabut. Ini kan harusnya aman, tapi ya tahulah, kita jalanin dulu aja. Masih dengan rombongan saya kemarin berempat. Jalur menuju Kupakan Menjangan dari pos 5 itu sudah nggak begitu menanjak, cenderung landai dengan hamparan sabana di kanan kirinya. Cuman karena saat ini kondisinya berkabut dan gerimis ini masih, jadi ya kita fokus untuk jalan menuju Kupakan Menjangan. Dan semalam waktu kami semua beristirahat di tenda, saya pun terpikir salah satu cerita di masyarakat sekitar Gunung Lawu untuk tidak membawa warna hijau naik ke Gunung Lawu. Apakah karena saya dan teman-teman saya ini membawa beberapa atribut berwarna hijau, makanya dihadapkan dengan badai seperti ini? Tapi entahlah, namanya juga di gunung, cuacanya nggak bisa diprediksi. .822 sampai Kupakan Menjangan, tapi cuaca semakin memburuk. Ini adegan bukan untuk ditiru ya. Tanpa persiapan yang benar, seperti ini sangat berbahaya. Salah satu sport yang populer di alam pendaki adalah pohon ini, berada di samping jalur langsung. Ceo, jalur menanjak dari ini ujung Kupak Menjangan.
pemandangan jalur dari ini Lebak Menjangan ke arah Pasar Dieng. Dengan jalur yang masih setapak rapat. (9.20) sampai ke Pasar Dieng. Pasar Dieng dipercaya sebagai pasar, salah satu pasar paling goib di area Jawa, sama seperti Pasar Dieng di Gunung Arjuno. Di sini dipercaya banyak orang-orang jualan atau makhluk berjualan saat malam. Terus di sekitar sini tuh banyak batu-batu bertumpuk, dipercaya sebagai kayak seperti kios-kios gitu loh. Jadi nggak heran kalau setiap malam di sini seperti suasana di pasar. Yuk lanjut ke Argo Dalam. Pukul 9.27 sampai di kawasan di area Argo Dalam. Sini juga ada pemadai. Sampai area Argo Dalam, tempat yang diyakini sebagai teman pamoksa ini, upacara moksa Prabu Brawijaya V. Nah, sekarang lebih sering dibuat ketapaan sih. Lanjut ke puncak. Ayo lewat. Nih. Jalan menuju puncak kan cukup terjal. Jalan berbatu terjal. Terus banyak pencamping gini kan. Tinggal dibalikin ini puncak Lawu. Sampai shelter bawah puncak Gunung Lawu. Dan akhirnya puncak Lawu, boy. Sampai di puncak Lawu.
Nyatanya puncak Lawu Putih, suci, dan gimana sebagainya? Real cool. Cool. Dari puncak Gunung Lawu, kalau turun terus ke arah sana, situ jalan ke arah Geger Boyo. Bisa dapat pemandangan bagus kalau cerah. Ini kan karena badai juga ini jaluk di atas, jadi mending ini cepet-cepet balik turun lagi aja daripada nanti hipotermia. Mbak, waktu ngamberin ya Mbak. Selak banjir Mbak, Sak. Aduh Mbak. Aduh Mbak. Turun dari harga dalam 10.50 kembali arah camp. Lebih 10 nyampe kembali di tenda. Kondisi di luar masih badai. Untung ya bisa selamat lah dari puncak sampai sini tadi. Habis ini packing, istirahat dulu, makan, packing, di situ lah sampai turun. Sekian video untuk hari ini. Sampai jumpa di puncak berikutnya. Salam tutur langkah. Ya walau nggak cerah tapi pemandangan dengan kabut juga eksotis. Dan terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di pendakian berikutnya.